Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas lagi terkait biasa ya, yang lagi viral. Jadi ini mendekati Lebaran ya, biasanya kita tuh dapat THR ya kalau kita sebagai pekerja. Nah, ternyata di sosmed ataupun di TikTok ini itu banyak juga orang-orang yang mulai menyuarakan terkait keresahannya. Mereka ini kayak diminta untuk ngasih THR kepada oknum-oknum dari LSM ataupun juga ormas ataupun kelompok masyarakat lainnya lah ya, melalui surat ataupun langsung datang ke kantor. Nah, ini sempet rame banget ya. Dan tindakan mereka terkadang itu ada tindakan-tindakan yang kayak menurut gue kayak kurang tepat. Kalian juga pasti merasa seperti itu ya, kayak ada tindakan intimidasi atau bahkan juga premanisme. Nah, salah satunya ini yang bakal gue bahas itu terkait kalau di TikTok tuh sebutannya jagoan cikiwul gitu ya. Nah, ini sampai viral banget ya. Dan oknum ini meminta, bilangnya sih bukan minta THR, dia tuh bilangnya mau bagi-bagi takjil ke masyarakat sekitar, tapi butuh uang gitu. Tapi ternyata surat-surat yang dia kirimin itu tidak direspon sama perusahaan plastik ini. Kebetulan nih Cikiwul ada di Bantar Gebang, Bekasi. Nah, seperti ini nih videonya. Nah, dia tuh di sini nanya ya, amanah, maksudnya amanah tuh surat-surat yang dia sampaikan kepada pabrik ini atau perusahaan ini tuh disampaikan ke pimpinan. Tapi asli satpamnya keren banget di sini, guys. Nah, jadi kalau di video ini kalian dengar ada suara cewek yang ngerekam video ini. Nah, netizen juga mempertanyakan siapa nih sebenarnya cewek di dalam video ini nih. Kita pengen tahu responnya apa. Siapa nggak mau kenal gua ya? Gua selama ini ya bos lu kenal gua gitu aja. Di sini anak gua pernah turun sekarang gua turun gue yang bukti ternyata kayak begini semuanya nggak menghargai lingkungan. Oke, jadi dia pengen ketemu sama pimpinannya dengan alasan ya saling menghargai lah ya, saling menghargai. Oh, jadi satpam ini bilang ya kalau nanti terjadi apa-apa sama pabrik ini, yang dipecat kan dia gitu ya. Terus oknum ini bilang kayak, oh ngapain lu dikeluarin, orang gue yang masukin, pabrik di sini gue yang pegang. How? Kita nggak ada nama nanti. Tahun depan nanti saya nggak ada nama. Tahun depan masa lu mau ngasih lagi bu? Yang aneh di sini adalah di sini gue nggak ada nama. Nah, jadi si satpam ini mau ngasih duit dia sendiri ya buat bayar oknum-oknum ini. Tapi ibu ini bilang saya nggak ada nama nanti kalau kayak gini terus. Maksudnya nggak ada nama tuh apa ya, guys? Nggak mau, itu kan gaji lu, nggak mau lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Bukan ini tribut, Pak. Gua kasih ini kan bebas bro. Itu apa sih? Nah nih ya, bela negara dia bilang ya. Gue jangan jadi penonton doang, lu nyari makan di sini. Dia nyari buat beli Fortuner, buat beli berlian. Kalau kita kan mau. Kalau misalnya saya lagi, saya bicara. Serah kalau dipakai, tulis sama gua. Asli di sini satpamnya benar-benar bijak banget dan dia benar-benar apa ya, santai ya pembawaannya ya, kayak ya udahlah maunya apa gitu ya, benar-benar kayak melayani ya dan tidak terpancing emosinya ya. Saya juga kerja sini punya orang-orang di ACC gua kagak.
Dan kalau kita lihat komentar dari netizen nih ya, dia ada salah satu yang bilang gini ya, suara wanitanya siapa? Usut juga mereka berdua atau lebih. Rekam sendiri, ketangkap sendiri. Nah ini yang jadi pertanyaan tadi gue ya, nggak ada nama ya di sini ya. Komen dari Rizky Wicaksono, tahun depan nanti saya nggak ada nama, berarti perlu dicari juga mbaknya. Dan setelah kejadian itu rame tentunya viral di sosial media, ya oknum tersebut yang ada di video tersebut itu akhirnya memberikan klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suhada alias Malada, asli Cikiwul, pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul. Oke, dia asli Cikiwul guys. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah. Oke. Saya salah. Mengakui kesalahannya ya. Saya seorang jagoan Cikiwul. Saya salah. Saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga ya sama security tersebut yang istilahnya takut dengan saya. Istilahnya takut. Jadi saya minta maaf ya yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan, dan saya akan jelaskan kronologi kejadiannya Oke, dia akan jelasin ya. yang ada di dalam proposal yang Ini mohon maaf nih kayak suara bunyi ting tit 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 kenceng banget ya guys. ke perusahaan tersebut. Yang saya ajukan ke perusahaan tersebut, isi proposal tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil Bagi-bagi takjil ya di jalan. dilakukan oleh rekan-rekan saya. Gitu. Oke. Jadi tidak ada bahasa saya minta THR itu nggak ada. Oh, Silakan dicek aja. salah ya bahasa THR ya. Perusahaan itu silakan dicek dan dibaca dan dilihat isinya itu meminta bantuan untuk bagi takjil pada tanggal berapa nanti. Dan akan kita bagi kalau kita masih mana buat ya ternyata kejadian seperti ini. Saya dapat ya saya akui memang saya arogan, ada sedikit arogan, cuma arogan saya itu kan kesalahan saya ada sebabnya gitu. Oke, ada azan juga nih guys. Sebabnya di situ ada 4 proposal. Proposal 4 itu yang 3 dinaikkan ke perusahaan sama satpamnya. Yang punya saya, yang proposal isinya mohon bantuan untuk bagi takjil di lingkungan itu nggak dinaikkan sama security-nya. Yang 3 itu dinaikkan di jelas-jelas, yang 3 itu proposal meminta THR-an gitu loh. Di situ saya marah. Gimana sih? Makanya saya terbuka hati saya, gimana saya nggak marah, kenapa, ada apa kok gitu. Makanya itulah, sudahlah saya anggap Oke, jadi dia emosi dari 4 surat itu yang naik cuma 3. Terus suratnya dia itu yang minta untuk duit buat dibelikan takjil dan dibagikan kepada masyarakat itu tidak dinaikkan gitu ya kepada pimpinan. Jadi sebenarnya urgensinya dari 4 surat itu yang mana sebenarnya urgensinya? Jadi 3 surat itu dia akuin minta THR guys. Tapi tadi dia bilang nggak minta THR, minta takjil. Kan gimana sih? Gue bingung kayak maksudnya kan dari satu kelompok masyarakat kan, dia dari lembaga swadaya masyarakat kan, dari LSM kan satu bagian kan. Tentunya ya menurut gue ya dari dia semua, dari pihak dia semua. Kenapa dia bilang tadi nggak minta THR tapi dia nyebut juga minta THR? Aduh aku bingung deh. Dan misalkan dari 4 surat itu ya urgensinya yang mana yang paling perlu dilakukan gitu ya.
kok yang ini dia marah karena nggak dinaikkan katanya surat punya dia gitu kan, sedangkan ini naik dia nggak marah nih. Nah misalkan nanti ada salah satu surat yang minta THR itu nggak naik juga, terus minta takjil naik, dia marah juga nggak gitu kan, maksudnya urgensinya yang mana gitu ya. Dan sekali lagi sih menurut gue tentunya kalau hal seperti ini itu kan keikhlasan ya dari orang itu, dari UMKM, dari pabrik, dari perusahaan ataupun lembaga apapun, bahkan dari pemerintahan pun kalau mau ngasih kepada pihak ormas, LSM ataupun kelompok masyarakat lainnya, itu kan atas dasar keikhlasan gitu ya guys. Jadi kalau ada unsur tanda kutip di sini premanisme, pastinya kan orang semakin tidak empati akan beberapa kelompok masyarakat ini, ya enggak? Menurut kalian gimana, coba komen di bawah. Dan dari semua tindakan tersebut ya akhirnya pihak kepolisian melakukan sebuah tindakan. Yap, baju Shopee. Ya akhirnya oknum ini ditangkap ya guys. Gue salah fokus sama suara-suara dari wartawan nih guys. Setelah penangkapan tersebut, ini ya gue lihat dari akun TikToknya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini dia menyampaikan untuk pandangannya terkait LSM ataupun ormas ataupun yang lainnya melalui videonya nih. Kita lihat ya. Pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya, jagoan Citiwul sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Ibaratkan semangat kita kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Nah dari hal itu ya, walaupun oknum yang ada di video itu kan sudah ditangkap, tapi netizen nih masih mempertanyakan, kan kemarin ada suara wanita, nah ini siapa nih? Dan wanita itu di dalam video itu kalau kita dengarkan baik-baik ya ngomporin sih ya, jadi bikin suasana semakin panas dan tegang. Nah sebenarnya siapa sih sosok wanita itu? Nah ini kita lihat di sini ya. Nah nih ya, jagoan Cikiwul lebaran dijeruji besi, warganet yang cewek kok nggak ditangkap gitu ya. Akhirnya terungkap sosok wanita yang merekam dan menemani Suhada, sang jagoan Cikiwul, saat meminta THR ke pabrik plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Suara wanita itu terekam jelas saat Suhada berdebat dengan security di pabrik itu. Oke. Banyak yang menduga kalau wanita itu adalah istri dari Suhada. Namun ternyata ia adalah sosok petinggi ormas yang meminta THR ke pabrik itu. Dalam video yang beredar viral, terdengar suara perekam video yang menemani Suhada turut berbincang bersama Satpam. Sosok itu sempat menolak ketika Satpam hendak memberikannya sejumlah uang dan bersikeras untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan. Dilansir dari Kompas.com, sosok tersebut berinisial M, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, GMBI, Bantar Gebang. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi dalam konferensi pers di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat, 21 Maret 2025. Binsar menjelaskan, M sosok yang merekam video saat Suhada mengancam security. Saat ini, M berstatus sebagai saksi. Oke. Statusnya sebagai Suhada saksi. telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 9 tahun penjara. Wow. Sepulang dari lokasi, M menyebarkan rekaman video itu ke grup WhatsApp SAP LSM GMBI Bantar Gebang. Begitu disebar, video tersebut kemudian viral di media sosial. Begitu video tersebut menuai kritik, Suhada dan 3 rekannya saling curiga dan menuding adanya pengkhianatan di antara mereka. Ada cepu guys. Ada Suhada cepu. kabur ke Sukabumi, Jawa Barat, dan ditangkap pada Kamis, 20 Maret 2025, sore. Oke, yap itu dia tadi ya. Sebenarnya di akun-akun TikTok gue tuh memang lagi rame juga ya terkait minta-minta THR dari beberapa pihak oknum ya, sekali lagi ya. Karena memang momentum lebaran ya, tapi memang gue juga ya sebenarnya pada dasarnya ketika kita ngasih, kita memberi, kita kepengen ya, kita ngasih gitu ya. Tapi kalau diminta, nah nih ya,
Misalkan orang tahu gue orangnya pemberi nih, gue suka ngasih gitu ya, gue ngasih orang ini, ngasih misalkan gitu ya. Tapi misalkan ada orang yang datang ke gue tiba-tiba minta, itu gue gak suka banget guys. Kalian kayak gitu juga nggak? Kayak ya udah, ketika gue ngasih itu ketika pengen gue kasih, tapi ketika ada orang minta, wih tunggu bentar. Dan kayak kesannya jadi apa ya, jadi memanfaatkan gitu ya. Apalagi nih udah mulai arah-arah premanisme. Tapi luar biasa sih, semenjak Gubernur Jawa Barat nih dipimpin oleh Kang Deddy, gue ngeliatin terus sepak terjangnya dia, dari mulai penggusuran ya, mulai pengerukan, pokoknya bersih-bersih Jawa Barat, gila keren banget. Dan gue berharap gubernur-gubernur lain bisa ngikutin jejak beliau Kang Deddy ini gitu ya, terkait juga premanisme yang takutnya ya semakin kita tuh pengen buka usaha, pengen jadi wirausaha tuh udah apa ya, merasa tidak aman karena takutnya ya udah dipalakin si ini, uang keamanan si ini, dan seterusnya guys. Jadi kayak bener-bener belum mulai apa-apa, belum ada untung apa-apa udah minus lagi, kan kayak gimana gitu. Dan sedangkan orang ngelihat cuma dari luar kayak oh ini untung banyak nih, gini harus bayar gini gitu kan, kayak kurang tepat lah. Kalau misalkan perusahaan itu memang biasa ngasih gitu ya, ya kalau dia lagi nggak ngasih ya udah gitu, kalian jangan minta gitu. Kalau udah minta tuh kayak gimana gitu. So gimana juga menurut pendapat kalian perihal hal ini? Komen di kolom komentar di bawah. Dan itu aja, mungkin sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Bye bye.